Putri Salju dan 7 Kurcaci. Pada suatu masa, hiduplah seorang ratu yang baik hati pada sebuah istana seputih salju dikelilingi hutan ajaib. Tatkala menatap butiran salju yang turun di tengah musim dingin yang beku, sang ratu melamun. Terdengar suara anak-anak yang tengah bermain salju di luar istana. Ia membuka jendela agar dapat melihat mereka, dan angin menerbangkan sapu tangan merah kesayangan sang ratu. Sapu tangan itu jatuh tepat di atas boneka salju yang sedang dibuat anak-anak itu. Mereka melambaikan tangan dan berterima kasih kepada sang ratu. Ku berharap memiliki seorang anak perempuan dengan kulit seputih salju, bibir semerah buah ceri, dan hati yang mulia. Waktu berlalu, dan impian sang ratu baik hati menjadi kenyataan. 9 bulan kemudian, yang telah lama didamba terwujud. Sang raja dan ratu memperoleh seorang bayi perempuan paling cantik di seluruh dunia. Dan mereka memberinya nama Putri Salju. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika Putri Salju masih sangat kecil, sang ratu wafat dan menjelma menjadi bintang di langit. Beberapa tahun kemudian, ayah Putri Salju menikahi seorang wanita bernama Hela. Raja terpesona pada kecantikan ratu barunya ini dan tidak menyadari bahwa ia merupakan wanita yang sombong dan angkuh. Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Kau, ratuku, engkaulah wanita tercantik di negeri ini. Tidak ada yang sanggup menandingi kecantikanku. Putri Salju tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik. Ayahnya, sang raja, akan melakukan sebuah perjalanan jauh bersama prajuritnya dan memeluk dengan erat putrinya sebelum ia berangkat. Jangan bersedih, Putri Salju. Ayah pasti pulang. Pada suatu hari, si ratu jahat Hela memanggil pengurus rumah tangganya, Dankov. Buka tirai cermin ajaibku, Dankov. Gerak-gerik Dankov sangat kikuk, sehingga tirai penutup cermin jatuh menutupi dirinya. Dasar bodoh! Keluar kau sekarang! Sang ratu mengagumi dirinya sendiri di depan cermin, lalu berkata, Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Cermin ajaib menjawab, Yang mulia, engkau bukan lagi merupakan wanita tercantik di negeri ini. Putri Saljulah yang tercantik. Hela menjadi sangat marah. Tidak mungkin, tak seorang pun mampu melebihi kecantikanku. Segenap istana seolah terguncang mendengar amarahnya. Hati jahatnya ingin membinasakan kecantikan Putri Salju. Ia membuat rencana dan memerintahkan pemburu kerajaan untuk membawa Putri Salju ke hutan ajaib, lalu membunuhnya. Dan bawa jantungnya ke hadapanku. Putri Salju mempercayai pemburu kerajaan dan bersedia ikut bersamanya ke hutan. Dalam perjalanan, ia melihat seekor burung terluka terkulai di tanah. Dan Putri Salju mengangkat tubuh burung malang itu untuk membantu menyembuhkan sayapnya. Di belakangnya, pemburu istana tampak menyelinap dan mengeluarkan busur dan anak panah untuk memanah Putri Salju. Ditariknya busurnya dan mulai membidik. Namun ia melihat gadis baik hati sedang mengobati seekor burung yang terluka itu. Lalu berpendapat adalah sebuah kesalahan membunuh Putri Salju. Putri Salju, ia memerintahkanku untuk membunuhmu. Namun hamba tidak sanggup melukai gadis sebaik engkau. Siapa yang ingin membunuhku? Ratu Hela, engkau harus melarikan diri dan bersembunyi. Pemburu memutuskan untuk mengelabui ratu dengan membunuh seekor babi hutan. Jantung babi hutan itulah yang akan ia berikan pada ratu, sehingga ratu mengira putri sudah wafat. Sang putri sangat ketakutan dan berlari memasuki hutan yang gelap. Ia berjuang melawan cabang-cabang pohon tajam dan menghadapi kelelawar di malam hari hingga tak sanggup lagi berlari.
ia rebah pada sebuah pohon dan tertidur di tengah hutan ajaib yang dingin dan gelap. Begitu sampai di istana, pemburu segera menemui sang ratu. Hamba telah melaksanakan perintah paduka. Ratu Hela meraih kotak itu dan memeriksa jantung di dalamnya. Ia percaya Putri Salju sudah wafat dan tawanya terdengar pada setiap penjuru istana. Tatkala mentari terbit, Putri Salju terbangun di tengah hutan. Dan tampak di hadapannya sebuah rumah mungil yang cantik, dengan taman gerbang mungil dan pagar kayu. Jendela-jendela mungil dilengkapi bel pintu, dan pintu bundar berwarna hijau. Ia membunyikan bel, namun tidak ada yang menjawab. Kala ia akan mengetuk, ternyata pintunya tidak terkunci. Segalanya serba mungil di dalam rumah tersebut, seolah ia sedang berada dalam sebuah rumah boneka. Panci-panci mungil, sendok-sendok mungil, juga gelas-gelas. Saat ia menemukan semangkuk kecil sup, ia merasa sangat lapar sehingga memakan sup itu. Kemudian tertidur di atas sebuah tempat tidur mungil. Tak jauh dari sana, para pemilik rumah itu baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka dan pulang ke rumah. Begitu mereka masuk rumah, mereka merasa ada yang salah. Sehingga mereka berjalan pelan-pelan dan berbicara dengan berbisik. Shh. Seseorang telah memakan rotiku. Seseorang telah menggunakan piringku. Ada seseorang tidur di kasurku. Gadis yang sangat cantik. Waduh, lampunya. Oh, Tangkap tangkap. lampunya. tangkap lampunya. Tangkap. Tangkap lampunya. Waduh. Tangkap. Yikes. Wah, shh. Dia bangun. Dia bersembunyi di balik selimut. Jangan takut, gadis kecil. Kami adalah 7 kurcaci. Namaku Ace. Dan ini adalah Jolly, si pemarah, si penasaran, si kocak, si pemalu, dan si pemalas. Aku Putri Salju. Maaf, aku keluyuran di rumah kalian. Putri Salju menceritakan segalanya. Dan para kurcaci ikut merasa sedih mendengarnya. Mereka mengizinkan ia tinggal bersama mereka dengan satu syarat. Kami sangat gemar bernyanyi. Apa kau memiliki suara yang merdu, Putri? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. I have found happiness in this forest. My little friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again. Pada sebuah negeri lain yang jauh, hiduplah seorang pangeran muda nan rupawan. Ia bernama Pangeran Antoine. Ia gemar duduk di luar pada malam hari, menatap bintang-bintang yang mengingatkannya pada orang-orang yang dikasihinya. Pada suatu malam, ia melihat wajah Putri Salju pada langit berbintang dan merasa harus menemukan gadis itu. Seorang peri mengatakan bahwa sang putri dalam bahaya.
lalu memberi kalung ajaib berbentuk hati pada pangeran. Pangeran Antoine mendatangi kuda kepercayaannya dan melakukan perjalanan mencari wajah cantik yang dilihatnya di langit. Sementara itu di istana, Ratu Hela yang jahat kembali berhadapan dengan cermin ajaib. Dankov, buka tirai cermin ajaib. Coba kita lihat kecantikanku. Dankov masuk, namun tirai itu tersangkut pada cermin dan ia hampir saja menjatuhkannya. Dankov benar-benar pesuruh yang kikuk. Selalu di saat paling penting, ia menjadi canggung dan kikuk. Sang ratu menjadi merasa terganggu oleh sikapnya. Saat Dankov berlalu, Ratu Hela bertanya kembali pada cermin ajaib mengenai kecantikannya. Wahai cermin ajaib, siapakah yang tercantik di negeri ini? Ampun Yang Mulia, namun Putri Salju yang tinggal bersama 7 kurcaci lah yang tercantik di negeri ini. Tidak! Kukira Putri Salju sudah mati. Ratu terjaga sepanjang malam, membuat rencana untuk benar-benar membunuh Putri Salju. Ia berkesimpulan, cara terbaik adalah dengan menyamar, sehingga ia mengubah dirinya menjadi seekor kelinci mungil. Di pagi hari, para kurcaci pergi bekerja. Satu persatu mencium pipi Putri Salju dan berangkat ke pertambangan. Mereka mengingatkannya untuk berhati-hati saat seorang diri di rumah. Putri, jangan membuka pintu untuk orang asing. Tidak aman. Hutan tampak sangat damai. Putri Salju menyirami tanaman bunga di kebun. Sang putri melihat ada seekor kelinci kecil yang tampaknya terluka duduk di kebun. Ia gendong kelinci itu dan dibawanya masuk ke rumah. Ia membalut kaki kelinci yang terluka dan membiarkannya beristirahat di bawah sinar mentari di atas tempat tidur kurcaci. Kelinci kecil tampak tertidur. Namun begitu putri berlalu, si kelinci membuka mata dan melihat sekeliling. Lalu ia melompat, dan melompat, kemudian berubah kembali menjadi Ratu Hela yang jahat. Ini sesuai seperti yang direncanakannya. Dituangnya racun berwarna ungu di atas bantal, membayangkan Putri Salju tidur di atasnya dan binasa karena racun. Putri Salju merasa sangat lelah bekerja di kebun dan masuk ke rumah untuk beristirahat. Saat ia hampir merebahkan kepalanya di atas bantal beracun, Putri Salju. Putri Salju. Saat itu ia mendengar para kurcaci sudah pulang. Putri menyambutnya di pintu. Dan setelah menikmati makan malam yang lezat, mereka berdansa semalaman. Putri Salju tertidur di depan perapian. Dan untung saja begitu. Karena jika tidak, pasti sang putri sudah tertidur di atas bantal beracun. Kala ratu telah kembali ke istana, Dankov masih tidur saat menjaga pintu bagi sang ratu. Merasa rencana jahatnya sukses, ia kembali berhadapan dengan cermin ajaib. Ratuku, Putri Salju yang hidup bersama 7 kurcaci lebih cantik daripada Yang Mulia. Tidak! Aku yang semestinya paling cantik di negeri ini. Aku harus membuat rencana untuk membunuh Putri Salju. Beberapa hari kemudian, ketika para kurcaci bekerja, Putri Salju sedang menjahit pakaian para kurcaci. Lalu, didengarnya pintu diketuk. Pintu depan diketuk 3 kali. Putri Salju mengintip di balik pintu untuk melihat siapa yang mengetuk. Dan ternyata adalah seorang wanita buruk rupa membawa sekeranjang apel. Siapakah Anda? Aku seorang pedagang. Aku memiliki apel yang lezat, Nak. Berkenankah kau untuk mencicipinya? Pada awalnya, Putri Salju takut untuk membuka pintu. Namun ia menyukai apel merah. Ini, Nak. Kau nikmatilah, gadis cantik. Ini gratis untukmu. Putri Salju menerima apel yang disodorkan si wanita tua dan mencicipinya. Apel tersebut sudah diberi racun.
Putri terjatuh sebelum sempat berteriak minta tolong. Di ujung jalan, Pangeran Antoine membawa kudanya beristirahat di bawah naungan sebuah pohon. Ia telah melakukan perjalanan jauh demi bertemu dengan wajah cantik yang dilihatnya di langit. Tak jauh dari sana, ia melihat seorang wanita tua sedang berjalan. Saat ia akan bertanya, tiba-tiba wanita itu berubah wujud menjadi ratu jahat Hela. Pangeran dan kudanya sangat terkejut dan memutuskan untuk tidak jadi menanyakan jalan padanya. Pada tengah malam, kala para kurcaci tiba di rumah, mereka melihat putri salju terbaring kaku di lantai rumah. Mereka sangat sedih. Hati mereka hancur berkeping-keping. Mereka membuat peti mati dari kaca untuk putri salju dan membawanya ke atas sebuah perahu menuju sungai terpanjang di negeri itu agar semua orang mengetahui kecantikannya. Di hilir sungai, pangeran yang tengah melakukan perjalanan dengan kudanya melintasi pinggir sungai, memperhatikan wajah yang berada di peti kaca dalam perahu. Ia langsung dapat mengenali wajah gadis itu. Sang pangeran sangat sedih. Namun tetap dibukanya penutup peti tersebut. Diambilnya kalung ajaib dari kantungnya dan mengenakannya pada leher sang putri. Selamat jalan putriku, bersinarlah bagai bintang dimanapun kau berada. Namun saat itu juga, pangeran melihat putri salju bergerak. Kalung itu sungguh ajaib dan memberikan penghargaan pada pangeran akan kegigihannya dalam mencari wajah yang dilihatnya di angkasa. Putri salju hidup kembali. Saat putri terbangun, ia takjub melihat seorang pangeran tampan berdiri di sampingnya, menyelamatkan jiwanya. Ketika mereka tiba di tepian dan kembali ke istana putri salju, ia dan Pangeran Antoine menceritakan segalanya kepada raja. Begitu raja mengetahui apa yang telah dilakukan Ratu Hela kepada putri salju, raja mengusir Hela dari kerajaan. Raja mengunci cermin ajaib dan semua barang milik Hela di ruang bawah tanah istana. Beberapa bulan kemudian, putri salju dan pangeran saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Diselenggarakanlah pesta pernikahan yang indah di istana. Mereka mengundang para kurcaci dan merayakannya. Mereka hidup bahagia selamanya. Tapi tidak jauh dari sana, Ratu Hela yang berhati jahat tinggal di sebuah gua yang gelap di balik gunung. Dia dan pelayannya Dunkov telah dibuang ketika mereka mencoba membunuh putri salju. Dan sekarang, Ratu Hela mempunyai rencana jahat baru. Dunkov, kali ini tidak ada satupun yang bisa menghentikanku. Aku akan balas dendam pada putri salju. Ya, kau akan melakukannya yang mulia. Hai pelayan kerajaan, katakan padaku, siapakah yang paling cantik di antara semua? Kau, ratuku, yang cantik di negeri ini kecuali untuk... Bodoh kau Dunkov, tidak. Aku harus menjadi yang paling cantik di seluruh negeri. Aku harus membuat sebuah cermin ajaib. Jadi aku bisa menemukan hutan gelap ajaib. Cermin ajaib asli milik Hela sudah terkunci dalam penjara bawah tanah di kastil. Maka Hela memulai rencana untuk membuat sebuah cermin ajaib baru. Untuk itu, dia harus mengumpulkan seluruh bagian ajaibnya. Pertama, ia kumpulkan beberapa daun jim-jim, kemudian tunas ajaib merah jambu, dan batu rawa mengambang. Buku mantra sihirnya mengatakan untuk merebus semua itu dalam waktu 20 menit dengan suhu 400 derajat. Akhirnya, keluarlah cermin hitam baru dengan kekuatan yang lebih besar. Cermin hitam, bangunlah, tunjukkan padaku letak hutan tempat kurcaci teman putri salju tinggal. Dunkov sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Cermin jahat baru melayang di depannya. Dikelilingi batu hitam beterbangan,
dan sebuah bingkai ungu yang runcing. Di dalam cermin itu, terlihat hutan tempat tinggal kurcaci, tetapi wujudnya gelap dan menyeramkan. Hela menggapai ke dalam cermin itu. Cermin hitam, tidak lagi di dinding. Ubahlah hutan kurcaci dan tangkap mereka semua. Sementara itu, 7 kurcaci yang sedang bekerja sepanjang hari keluar dari pertambangan satu persatu. Pertama Ace kurcaci ulung, lalu Shy kurcaci pemalu, kurcaci pemarah angry, kurcaci bodoh silly, kurcaci penasaran curious, si periang jolly, dan si pemalas lazy. Ini adalah hari kerja yang panjang. Mari kita beristirahat. Mungkin bisa tidur sebentar di sini. Tidak mungkin. Bangun, kita tidak bisa beristirahat. Kita harus pulang ke rumah sebelum menjelang malam. Para kurcaci berjalan berbaris. Si bodoh berjalan di barisan paling belakang. Ia melihat seekor gagak terbang di antara ranting pohon. Sebuah batu bersinar berada di mulut gagak itu. Konsentrasinya beralih dan mulai memanjat pohon untuk mendapatkan batu cemerlang di mulut burung gagak itu. Naik, naik, naik. Saat si kurcaci hampir menangkap gagak itu, pohon itu mulai bergoyang. Gagak itu kemudian terbang dan pergi. Ranting-ranting membalut tubuh kurcaci erat hingga tidak bisa lepas, dan ia kehilangan topi hijaunya di sebuah cabang. Kurcaci lain tidak tahu kalau si bodoh tidak ada dan tetap berjalan. Sekarang si penasaran berada paling belakang. Lalu ia mencium bau kue pie yang lezat. Ia menutup mata dan berjalan ke arah aroma itu berasal. Sihir hutan itu membawanya ke cabang pohon dan kepalanya terbentur. Kemudian aroma magis hutan itu menutupinya dan membawanya pergi. Yang tertinggal hanyalah topi kuningnya. Para kurcaci yang tersisa akhirnya tiba di pondok kecil mereka di hutan. Sementara itu di kastil, Putri Salju mengumpulkan makanan kerajaan paling lezat untuk dibawa kepada teman-teman kesayangannya, 7 kurcaci. Sayang, aku akan pergi ke hutan untuk mengunjungi teman-temanku 7 kurcaci. Berhati-hatilah karena Hela yang jahat bisa ada di mana saja. Aku mencintaimu, sayang. Putri Salju memulai perjalanan panjangnya melalui hutan ketika seekor burung cantik datang dan hinggap di bahunya. Ia sepertinya mencoba untuk memperingatkan sesuatu. Burung itu terbang menjauh dan mencoba membuat Putri Salju mengikutinya. Oh, aku mengerti. Kau mau aku mengikutimu? Baiklah. Ketika Putri Salju mengikuti burung itu, ia menemukan topi hijau yang berayun di cabang pohon. Tapi ini adalah topi milik kurcaci bodoh. Sesuatu yang buruk pasti terjadi padanya. Sang putri terus mengikuti burung berwarna-warni itu. Kemudian ia menemukan topi kuning pada tumbuhan berduri. Itu topi kurcaci penasaran. Sang putri dan burung warna-warni bergegas ke pondok kurcaci. Para kurcaci sangat berharap ketika melihat Putri Salju. Putri Salju. Aku sangat senang kau datang. Kami tidak dapat menemukan si penasaran dan si bodoh. Tolong bantu kami. Kita harus menemukan mereka. Mereka mungkin terjebak perangkap Ratu Jahat Hela. Kita harus menemukan mereka. Si pemalu dan aku menunggu di rumah. Jika mungkin mereka kembali.
Putri Salju, si Ulung, si Periang, dan si Pemarah mulai pergi mencari. Jauh dari sana, pada gua Ratu Jahat di balik pegunungan, Hela dan pelayannya Dankov telah memenjarakan si Penasaran dan si Bodoh dalam kurungan. Kalian akan dihukum karena membantu Putri Salju. Aku akan menghancurkan kalian dalam kegelapan hutan. Hela berjalan kembali ke dalam gua dan menuju ke cermin jahatnya. Cermin hitam, temukan Putri Salju dan teman-temannya. Ubah apa saja yang cerah dan hangat menjadi badai. Putri Salju dan para kurcaci mengikuti burung warna-warni sepanjang jalan. Tapi cuaca berubah buruk menjadi badai dahsyat. Mereka terus melaju dalam gelap agar bisa menemukan teman-teman mereka. Mereka berjalan sepanjang malam, masuk dalam pegunungan. Burung warna-warni terus memimpin ke arah gunung untuk menyelamatkan para kurcaci. Dari tepi tebing, Hela yang jahat melihat Putri Salju dan kurcaci datang. Ia tahu mereka akan lelah karena harus melalui badai. Aku tahu mereka akan datang. Dankov, semuanya sudah siap? Ya, Ratuku, semua sudah siap. Putri Salju dan para kurcaci kelelahan, tetapi mereka harus terus mendaki. Ketika sampai di puncak, mereka melihat pintu masuk gua dan kurungan gantung di tebing berisi si Penasaran dan si Bodoh di dalamnya. Kami akan segera menyelamatkan kalian. Putri Salju, ada cermin hitam. Dia memiliki cermin hitam di dalam gua. Putri Salju berhati-hati memasuki gua. Di luar, Dankov mengawasi kurungan. Sementara itu para kurcaci saling berbisik, berencana untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Si Pemarah menyelinap di belakang Dankov dan menutupi kepalanya dengan karung besar. Lalu si Periang melepas perangkap. Tapi kurungan itu bergerak cepat sehingga membentur kepala Dankov. Tetapi untungnya pintu perangkap masih terkunci. Kuncinya ada di leher Dankov. Di sana? Lihatlah. Ambillah. Buka kurungannya. Si Periang mengambil kunci yang ada di leher Dankov dan segera membuka pintu perangkap. Si Bodoh dan si Penasaran berhasil diselamatkan. Tetapi di dalam gua, Putri Salju harus berhadapan dengan Ratu Hela yang jahat. Hela, kau tak bisa menjadi cantik dengan menjadi jahat. Jika kau ingin menjadi cantik, kau harus ubah hatimu dan berhenti menyakiti orang. Kecantikan itu datang dari dalam hati. Tetapi Hela jahat itu tidak menghiraukannya. Ia gunakan mantra ajaib sehingga matanya menjadi merah dan berubah jari-jarinya menjadi pisau tajam. Namun di belakang Hela, para kurcaci menyelinap untuk menyelamatkan Putri Salju. Hela mendekati Putri Salju, mengantarnya menuju ke arah cermin hitam. Masuklah ke dalam cermin, Putri Salju. Maka kau akan menghilang ke dalam hutan yang gelap selamanya. Si Bodoh menyelinap di depan ratu yang jangkung itu. Dan yang lainnya mendorong dari belakang. Ia jatuh melewati Putri Salju, masuk ke dalam cermin hitam. Jeritan Hela membangunkan Dankov. Dia berlari ke dalam dan melihat Putri Salju di sebelah cermin. Aku datang, Ratuku. Yang tercantik di seluruh negeri. Mereka terjebak di dalamnya. Para kurcaci berlari dengan riang dan memeluk Putri Salju. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Putri Salju. Kita harus menyingkirkan cermin ini. Kurcaci dan Putri membuang cermin dari atas tebing ke dasar sungai. Sekarang, mari kita pulang. Akhirnya, si Bodoh dan si Penasaran
berbahagia bisa kembali ke rumah lagi. Bersama dengan Putri Salju, mereka membuat makan malam yang lezat dan kemudian bersenang-senang. Bagaimana caranya kau akan menghancurkan Putri Salju, Ratuku? Jangan khawatir, Dunkov. Aku masih punya rencana. Di mana Putri Salju dan Pangeran Antoine tinggal. Keduanya saling mencintai. Di pagi hari, mereka berjalan-jalan bersama di taman. Sore harinya, mereka mengendarai kuda-kuda mereka. Di malam hari, mereka menari bersama di aula istana. Putri Salju, kau sangat cantik. Kau menyinari hatiku di sepanjang malam. Selama kau bersamaku, pangeranku, aku akan menyinari layaknya bintang. Mereka menikmati kedamaian di istana. Sejak Ratu Jahat Hela terusir dan terkurung dalam hutan gelap. Tapi di dalam hutan gelap itu, ratu yang jahat membuat istananya sendiri dari lumpur beracun. Abdinya yang ceroboh Dunkov melayaninya dengan setia. Dan kini, Hela memiliki bola kristal ajaib untuk memata-matai Putri Salju. Bola kristal di atas meja perlihatkan Putri Salju jika kau mampu. Aku benci Putri Salju, dia sangat cantik. Aku akan melenyapkan pangeranmu yang kau cinta dan kecantikanmu akan beralih merana. Takkan ada yang melebihi kecantikanku. Kau memang lebih cantik dari semua orang, Ratuku. Kau bahkan lebih cantik dariku. Keluar kau, Dunkov. Aku tak sudi melihat wajah jelekmu. Ratu jahat menatap melalui bola kristal saat pangeran meninggalkan istana. Hela memejamkan mata dan membayangkan rencana jahatnya. Lalu memanggil cermin ajaib yang masih berada di dasar laut. Cermin hitam, gelap, bulat dan datar. Bergeraklah ke hadapan pangeran, menjadilah perangkap tak terlihat. Cermin hitam ajaib menghilang dari samudra dan lalu berpindah ke depan sebuah pohon di jalan yang akan dilalui pangeran. Cermin berubah tak terlihat untuk memerangkap pangeran. Sementara itu di istana, teman-teman terdekat Putri Salju, 7 kurcaci, pergi untuk bekerja di pertambangan. Setiap pagi, Putri Salju mengantar mereka pergi dan memberikan ciuman. Sampai jumpa 7 kurcaciku. Pangeran menyewa kurcaci untuk menggali ke dalam tambang dan mengumpulkan batu mulia untuk istana. Lihat, apa itu? Wah, betapa bersinarnya itu. Asyik! Bodoh, apa yang kau lakukan? Kau mengacaukan semuanya. Tunggu. Di sini, lebih banyak di sini. Hai, kau benar. Lihat ke sini pada batu. Ketujuh kurcaci tidak tahu bahwa yang mereka temukan adalah debu ajaib yang berharga. Debu ajaib itu berkilauan, jadi mereka penuhi kantong mungil mereka dengan debu ajaib itu. Dan mereka kemudian kembali ke istana. Hanya sedikit untukmu dan sedikit untukku. Kami pulang kembali ke istana. Pada sisi lain istana, Pangeran Antoine dalam perjalanan mengendarai kuda putihnya, Prego. Ia memetik beberapa tangkai mawar merah untuk istrinya Putri Salju. Tiba-tiba ia melihat bunga merah sangat cantik pada sebuah pangkal pohon dan memutuskan untuk memetik bunga itu. Ayo, Prego. Ya. Tunggu di sini. Tapi pangeran tidak melihat cermin hitam ajaib di hadapannya. Saat menggapai bunga itu, tangannya tiba-tiba lenyap. Tetapi ia tetap melanjutkan, bergerak jauh dan lebih jauh ke dalam cermin tak terlihat itu. Hingga akhirnya ia tak nampak lagi. Kudanya Prego sangat terkejut dan ketakutan. Lalu berlari kembali ke istana secepatnya ia mampu. Di dalam cermin gelap itu adalah hutan gelap di mana pangeran terbaring di tanah.
Ini semua merupakan bagian dari rencana Hela. Pangeran Antoine yang tampan, yang tertidur di rumput, kupengaruhi hatimu untuk melaksanakan satu tugas. Kumpulkan semua ingatanmu tentang putri saljumu dan lupakan segala tentangnya. Lalu layani aku dengan seluruh kemampuanmu. Kemudian Pangeran Antoine terbangun, tetapi matanya berubah menjadi merah. Alam pikirnya telah melupakan putri salju, dan ia dalam pengaruh mantra sehingga melayani si ratu jahat. Aku harus patuh kepadamu, ratuku. Sementara itu, kuda Pangeran Prego melesat hingga mencapai istana. Ketika putri salju melihatnya tanpa Pangeran Antoine, dia khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi. Prego, apa yang terjadi terhadap Antoine? Oh, tidak! Putri salju menemukan ide. Ia berlari jauh ke sebuah ruang tergelap di istana, di mana cermin ajaib asli milik Hela terkunci. Cermin itu selalu berkata jujur, jadi ia akan memanfaatkannya untuk mengetahui di mana Antoine berada. 7 kurcaci sampai di istana tidak menyadari apa yang telah terjadi kepada Pangeran Antoine. Tetapi ketika mereka melihat putri salju berlari dan terlihat cemas, mereka pun ikut berlari dan mengikuti putri salju ke dalam ruang bawah tanah di mana cermin ajaib asli dikunci. Putri salju berdiri di hadapan cermin ajaib. Wahai cermin ajaib dengan dudukan emas. Cermin ajaib tak menjawab. Putri salju bertanya kembali. Wahai cermin ajaib di dinding, jawablah panggilanku. Akhirnya, cermin itu menjawab. Kau mencari Pangeran Antoine. Hela sudah menangkapnya di hutan gelap. Hela, sudah kukira dia ada di balik semua ini. Lalu, bayangan dari cermin ajaib menghilang. Dan sebagai gantinya, Ratu Hela tiba-tiba muncul dalam cermin. Ketika kurcaci melihat Hela, mereka saling menutup mata dengan ketakutan. Jika kau ingin pangeranmu selamat, masuklah ke dalam cermin untuk menemukannya. Putri salju mencintai Antoine dan melangkah menuju cermin. Tangannya menggapai cermin dan merasa ditarik oleh cermin itu masuk ke dalam hutan gelap. Jangan pergi, Putri. Berhenti. Tunggu. Terlambat. Putri salju tiba di hutan gelap. Petir menyambar langit. Pepohonan membara dalam gelap dan makhluk menakutkan merayap di kejauhan. Apa yang harus kita lakukan? 7 kurcaci tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun mereka setia kepada putri salju dan memutuskan untuk mengikutinya. Saat putri salju dan 7 kurcaci berjalan menembus kegelapan hutan, beberapa kunang-kunang datang menghampiri mereka dan menerangi jalan. Dan ini sangat menguntungkan, karena mereka hampir saja berjalan lurus memasuki danau. Putri dan para kurcaci berhati-hati melompati bebatuan melintasi danau. Namun tiba-tiba, seekor gurita raksasa dengan 8 tentakel panjang keluar dari dalam air dan menyerang mereka. Makhluk itu menyambar para kurcaci satu persatu dan mengayun-ayun mereka bolak-balik. Tolong, lepaskan kami. Saat gurita akan menangkap putri salju, beberapa kunang-kunang terbang di sekelilingnya memberikan perlindungan. Terima kasih kunang-kunang, terima kasih. Tolong selamatkan teman-temanku juga. Bersinarlah lebih terang. Kunang-kunang bersinar kuat dan lebih terang ketika mereka terbang di sekitar putri salju. Kunang-kunang terbang ke arah mata besar si monster. Bersinar lebih terang lagi. Monster itu terganggu dengan cahaya, lalu melepaskan para kurcaci dan mereka pun berhasil melarikan diri. Si monster gurita itu kembali ke dalam air. Wow, terima kasih Putri Salju. Menyelamatkan nyawa kami. Wow, kita harus lebih berhati-hati. Lihat itu, pasti istana Hela. Wow, sebuah istana. Di dalam istana, Ratu Hela memulai rencana jahatnya. Yang diperlukannya hanyalah seutas tali dari daun kauf.
Si ceroboh Dankov tersandung dan tali melilitnya. Dengan satu sentuhan, Hela memantrai tali dan melepaskan Dankov. Kemudian, Ratu memerintah Pangeran Antoine menangkap Putri Salju dengan tali ajaib. Putri Salju dan para kurcaci akhirnya sampai di halaman istana. Antoine telah berada di sana, berdiri dengan tangan dan kaki terikat. Putri Salju secepatnya membuka ikatan pangeran, tetapi itu sebuah jebakan. Saat ia menyentuh pangeran, tali ajaib berpindah mengikat tangan Putri Salju. Aku menangkapnya, ratuku. Kurcaci mencoba membuka ikatan putri. Tapi kemudian Ratu Jahat Hela muncul tepat di belakang pangeran. Akhirnya aku berhasil menangkapmu, Putri Salju yang cantik. Kau sangat jahat, Hela. Kau memantrai dia dengan sihir. Hela mulai berjalan ke arah Putri Salju untuk membinasakannya dengan api sihir. Api sihir mengelilinginya. Para kurcaci terkejut, tapi kurcaci bodoh berlari ke depan ratu dan mencoba menghentikannya. Namun ia tersandung. Kantung mungilnya terbang ke udara dan debu ajaib dari pertambangan jatuh ke tangan putri. Dan tali itu terlepas. Hah? Aku bebas. Hei, lihat. Debu yang kita temukan di tambang itu mematahkan mantranya. Apa? Hah? Saat Putri Salju menyaksikan apa yang terjadi, ia ingat bahwa kalungnya terbuat dari debu bintang. Jadi ia membuka tutup kalung, lalu meniupkan debu bintang ke arah Pangeran Antoine. Kemudian pangeran terbebas dari mantra dan ia kembali menjadi dirinya sendiri. Talinya, Dankov. Berikan aku tali ajaib. Tapi Pangeran Antoine lebih cepat dan menyambar tali itu, lalu melemparkannya ke arah Dankov. Tali ajaib itu mengikat Dankov dengan kencang. Kurcaci yang lain meniup debu ajaib yang ada di kantung mereka ke arah si jahat Ratu Hela, dan debu itu memadamkan api sihir di sekelilingnya. Lalu kemudian Hela berubah menjadi patung batu. Lalu seluruh debu ajaib itu terbawa angin dan tertiup melintasi hutan gelap dan merubah hutan itu menjadi tempat yang indah kembali. Dan hutan itu ditumbuhi dedaunan, rumput, dan bunga-bunga yang rimbun. Hela telah berubah menjadi patung batu. Kejahatannya berakhir sudah. Hore. Ya. Cinta dan persahabatan telah menjalankan perannya dengan baik. Putri Salju, Pangeran dan 7 kurcaci kembali ke istana dan segalanya menjadi indah dan damai seperti sedia kala. Satu hari, kurcaci ulung menemui Putri Salju. Pangeran, Putri, ada sesuatu yang ingin hamba sampaikan. Tentu saja, kawan. Apa yang kau perlukan? Begini, sewaktu kami pulang dari pertambangan, lalu beristirahat di kamar, tiba-tiba kami mendengar suara aneh. Tolong! Kami lalu memeriksa. Kami berjalan di koridor panjang dan sempit, menuruni tangga. Lalu kami melihat, apa yang kau lihat, Ulung? Penjara bawah tanah. Dan di dalamnya ada seorang pemburu. Benarkah? Jangan-jangan dia pemburu yang menyelamatkan jiwaku. Si jahat Hela pasti mengurungnya karena tidak menuruti perintahnya. Putri Salju dan Pangeran Antoine segera menuju penjara bawah tanah itu. Mereka membebaskan si pemburu dari sana. Terima kasih sudah menyelamatkan aku, Putri. Aku sudah lama sekali dikurung di sana. Sementara itu, di seberang istana, pada sudut gelap hutan, berdirilah sebuah patung batu. Ratu Jahat Hela masih terjebak di dalamnya. Dankov ada di dekat sana
dalam sebuah tenda yang dibuatnya dari 4 batang kayu dan kain kotor. Dalam tenda ia mencari mantra pada buku sihir untuk membebaskan Hela. Mantra gaib, mantra sihir, mantra awet muda. Awet muda? Mantra yang berguna. Baiklah, jadinya. Ini dia ketemu. Dankov keluar dari tenda, mengambil sebuah ranting pohon, dan mulai menggoyangkannya seperti tongkat sihir. Sekarang aku akan selamatkan ratuku. Abrakrakaroka. Dari batu ke manusia. Dari manusia ke ratu. Ta-ta-ta-da-da. Patung batu mulai berderak. Sesuatu yang ajaib terjadi. Tetapi kemudian Hela berubah menjadi seekor siput raksasa. Ia merangkak mendekati Dankov dengan sungutnya yang berlendir. Mundur. Dankov sadar telah melakukan kesalahan, lalu berlari ke tendanya untuk mencari mantra lain yang tepat. Siput. Harus diapakan ya? Akhirnya ia menemukan mantra lain dan mulai mengguncang ranting di depan si siput. Dan ini. Kali ini, Hela berubah menjadi katak raksasa. Dankov takut pada katak itu dan berlari masuk lagi ke dalam tenda. Wah, aku pergi saja. Ia mulai berbicara dalam hati saat ranting masih dipegangnya. Ini semua gara-gara 7 kurcaci itu. Tidak ada mantra yang pas. Bukan simsalabim, bukan abrakadabra. Jadilah batu, dasar kurcaci bodoh rokok bloko. Kata-kata yang digumamkan Dankov ternyata sebuah mantra yang lain. Pada saat itu, para kurcaci yang sedang berada di kebun istana berubah menjadi batu. Putri Salju, Pangeran Antoine, dan si pemburu terkejut. Oh, tidak! Kurcaciku, apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi pada kalian? Katakan sesuatu. Oh, sepertinya mereka terkena sihir. Putri Salju berlari menuju ruang di mana cermin ajaib disimpan dan bertanya padanya. Wahai cermin ajaib, para kurcaciku, apa yang terjadi pada mereka? Kurcacimu, putriku. Mereka telah terkena mantra sihir Dankov yang sedang berusaha membebaskan Hela dari batu kutukan. Adakah cara menghilangkan mantranya dan membebaskan para kurcaci? Ya, Putri Salju. Untuk membatalkan kutukan, kau harus temukan halaman buku mantra yang hilang yang tersobek dari buku sihir dan hilang dalam hutan. Putri menemui pemburu di ruang tahta. Ia menceritakan tentang halaman pada buku sihir dan bertanya pada pemburu apakah ia bersedia menolong para kurcaci. Dengan senang hati aku akan menolongmu dan para kurcaci, Putri. Sebuah kehormatan bisa menolong mereka. Si pemburu bersiap-siap lalu berangkat. Ayo. Misinya adalah menemukan halaman buku yang hilang agar bisa menyelamatkan kurcaci. Sementara itu, tidak jauh dari sana, Dankov menyadari ada halaman buku yang hilang. Bisa jadi mantra yang kubutuhkan ada pada halaman yang hilang itu. Aku harus mencarinya. Ia tidak tahu di mana harus mencari. Di bawah batu tidak ada. Oh, di lubang ini. Tapi halaman yang dicari tidak ada. Tak jauh dari sana, halaman sihir ternyata tergantung pada batang pohon harapan yang berwarna-warni. Dankov dan pemburu berbarengan tiba di tempat itu. Mereka saling berhadapan. Dankov merasa agak takut, tetapi kemudian mereka melihat kertas halaman itu tergantung di pohon harapan. Jarak antara keduanya dengan pohon itu sama. Mereka harus berlomba untuk sampai di sana.
Dankov berlari sebisa kakinya yang pendek dan gemuk itu membawa. Tetapi pemburu punya ide yang lebih baik. Ia menyiapkan busurnya dan melesatkan anak panah. Hahaha, dia ngebut. Coba lihat si kecil melesat. Dankov berlari sangat cepat. Anak panah nyaris tak dapat melampauinya. Tapi anak panah mengalihkan konsentrasinya, membuat Dankov tidak menyadari ada batu di tengah jalan. Aduh. Anak panah melintasinya dan menyambar halaman ajaib itu dari pohon. Mestinya tadi kurapal mantra awet muda itu untukku. Dankov gagal lagi. Dan pemburu segera mengambil halaman ajaib itu dan kembali ke istana. Putri Salju meraih halaman ajaib yang diberikan pemburu, lalu menuju ke tempat kurcaci. Wahai kini yang berubah menjadi batu, yang tampak seperti boneka taman, kini kurapa mantra memecah kutukan, karena apapun yang jahat harus dipatahkan. Batu kurcaci perlahan mulai retak dan pecah. Lalu satu demi satu mantra batu terpatahkan. Pertama, si ulung. Lalu si bodoh, si pemalu, si pemarah, si riang, si penasaran, dan si pemalas. Kami bebas. Terima kasih Putri. Dan terima kasih juga untukmu pemburu. Aku tadi tidur seperti batu karena kami jadi batu. Putri Salju dan 7 kurcaci sangat bahagia karena mantra kutukan dapat dipatahkan. Dan sekali lagi, istana kini damai sentosa. Satu hari, Pangeran Enswan dan Putri Salju berjalan-jalan mengendarai kuda mereka. 7 kurcaci memutuskan untuk berjalan-jalan juga. Namun saat tiba di wilayah hutan, seseorang tampak mengintip dari balik pohon. Ia adalah kurcaci perempuan dengan rambut putih dan wajah berbintik. Ia takut pada prajurit kerajaan dan kuda-kuda mereka yang tinggi, sehingga ia bersembunyi. Beberapa hari kemudian, dalam gua Hela, Dankov masih berusaha untuk mengubah Hela menjadi manusia kembali. Simsalabimbo. Ratuku, aku punya ide sempurna untuk mengembalikanmu. Aku pernah baca cerita dongeng kalau ada pangeran muda menciummu. Dankov membuka mantra awet muda dari buku sihir, lalu merapa mantra sihir. Wahai mantra mandraguna, ubahlah aku menjadi muda. Ia merubah dirinya sendiri menjadi seorang pangeran tampan. Hela sangat terkejut. Dankov mencium si katak dengan lembut. Dan benar saja, mantra si katak terpatahkan. Wow, bagus. Siapa yang mengira kau bisa sepandai ini? Sekarang kembali ke wujud asalmu yang jelek, Dankov. Tapi Ratuku, aku senang wajahku seperti ini. Namun dengan satu kibasan tangan, Hela mengubah fisik Dankov kembali ke asalnya. Namun saat itu juga, Hela melihat jejak kaki berlumpur di lantai gua. Dankov, shh. Jangan bergerak, ada orang lain di sini. Hela mengikuti jejak berlumpur itu hingga ke belakang rak buku. Pada bagian belakang buku-buku, tampaklah kurcaci perempuan dengan wajah berbintik dan rambut putih ika. Kau, siapa kau? Ada apa kau di sini? Katakan sekarang. Si kurcaci bintik yang mungil keluar dari persembunyiannya. Maaf, aku kedinginan dan perlu tempat untuk tidur. Aku mencari tempat tinggal kurcaci tapi aku tersesat di hutan. Namaku si Bintik. Bintik, aku bisa membantumu. 7 kurcaci sekarang tinggal di istana Putri Salju.
bukan di hutan. Di istana. Aku pernah bertemu para kurcaci. Mereka hidup bahagia. Jangan-jangan malah tidak peduli kalau kau berkeliaran di hutan yang berbahaya. Sil! Coba kau lihat pada bola kristalku ini. Hela menunjukkan pada kurcaci kecil betapa bahagianya para kurcaci di istana. Si Bintik merasa kesepian dan ditinggalkan. Ku beritahu rahasia ya Bintik. Kau hanya perlu berbuat sesuatu yang baik pada putri salju dan mereka akan menjadi kawanmu. Ini, bawalah sisir ini dan sisirlah rambut putri. Maka kau akan setenar dia. Lalu mereka akan mengajakmu tinggal di istana juga. Tetapi Hela tidak memberitahu bahwa ia akan melumuri sisir dengan racun. Ia akan memantrai sisir, hingga jika sisir itu mengenai rambut putri, maka putri cantik akan berubah menjadi jelek dan tua. Si Bintik mengambil sisir itu dan menyimpannya dalam tas, dan Ratu Jahat mengantarnya ke jalan yang mengarah ke istana. Tatkala Bintik berjalan di tengah hutan, seekor burung warna-warni terbang di atas kepalanya. Sehelai bulu indahnya jatuh di atas tangan Bintik. Lalu disematkannya pada rambutnya. Itu pasti bulu ajaib. Karena rambut Bintik yang putih berubah menjadi kuning emas. Ia sangat menyukainya. Pada jalan yang sama, 7 kurcaci dalam perjalanan pulang dari pertambangan menuju istana. Lalu, para kurcaci melihat si Bintik yang telah berambut emas. Ada seseorang di sana. Oh, seseorang seperti kita. Oh, tapi cantik sekali. Para kurcaci menghampiri si Bintik dan berkenalan dengannya. Pipi si pemalu memerah saat ia bersalaman dengan si Bintik. Hai, maukah kau ikut kami ke istana? Dengan senang hati. Hela menyaksikan semuanya melalui bola kristal dan merasa senang karena segalanya berjalan sesuai rencana. Para kurcaci akhirnya tiba di istana. Untuk pertama kalinya, si Bintik melihat istana yang begitu megah dan kebun yang indah. Putri Salju menyambut kedatangan para kurcaci. Ya ampun, halo. Ada anak baru rupanya. Aku Putri Salju. Kau pastinya kawan baru dari 7 kurcaci. Ya Tuan Putri, namaku si Bintik. Terima kasih Tuan Putri. Bintik bercerita pada Putri Salju bahwa ia tidak mau lagi hidup sendiri dan ingin tinggal bersama yang lain di istana. Akan kusiapkan kamar untukmu, Bintik. Kau baik sekali. Kau memiliki rambut yang bagus, lembut dan halus. Biar ku sisir dengan sisir yang kubawa untukmu. Bintik mulai menyisir rambut Putri Salju dengan sisir itu, tak menyadari bahwa sisirnya sudah diberi mantra beracun. Begitu sisir menyentuh rambut Putri Salju, rambutnya tiba-tiba berubah menjadi putih. Wajah Putri Salju berubah menjadi tua dan berkeriput. Putri Salju, Putri, apa yang terjadi dengan mukamu? Berhasil! Sang putri bersandar pada tepi kolam kecil dan memandang bayangan dirinya di air. Oh, tidak! Tidak! Apa yang
Kurcaci segera merebut sisir itu dari tangan Bintik dan membuangnya di air. Mengapa kau melakukan itu, Bintik? Aku tidak tahu bahwa sisir itu beracun. Wanita bernama Hela memberikannya padaku untuk menyisir rambut Putri Salju. Maafkan aku. Hela. Tunggu. Aku tahu, Putri. Aku bisa mengubah rambutmu dengan bulu ini. Bagaimana caramu mengembalikannya? Bintik mengambil bulu pada rambutnya dan menyelipkannya pada rambut Putri Salju. Kemudian, kecantikan Putri Salju perlahan-lahan kembali seperti sedia kala. Terima kasih, Bintik. Jangan menerima pemberian dari orang yang tak kau kenal, Bintik. Berhasil. Kerja yang bagus, Bintik. Hei, hule. Sejak saat itu, Bintik sangat bahagia. Hidup bersama kawan-kawannya di istana. Dia berhasil selamat lagi. Kenapa aku tidak bisa menang sekali saja? Aku benci Putri Salju.